Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada channel elektronik. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki kipas angin Cosmos yang kerusakannya mati total. Dan di sini saya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Ternyata benar ya, kondisinya mati total, tidak ada pergerakan sama sekali. Langkah pertama untuk teman-teman yang mau belajar dari nol sampai lebih tinggi lagi ya, lebih tahu lagi, simak ya video ini, siapa tahu bisa buat pembelajaran. Pertama kita ukur resistansi di speed 1, 2, dan 3, apakah dia terbaca nilai dengan ratusan ohm. Kalau seperti ini terbaca nilai mega ohm ya, itu sama saja dengan dikatakan dengan putus ya, untuk gulungannya atau sambungan jalurnya yang kelilitan itu putus. Nah, jadi langsung saja kita bongkar. Nah, di sini saya rasa untuk teman-teman yang masih belajar, saya rasa sudah pada bisa ya untuk cara membongkar kipasnya. Ya seperti ini ya caranya dibongkar semuanya. Hal yang kita perlukan nanti adalah melepas motorannya dari dudukannya ya, supaya lebih mudah untuk melakukan pengecekannya. Nah, ini sudah terbongkar semua. Kita potong saja kabelnya ya. Jika nanti bingung, kita potong, jangan sampai putus semua ya untuk warna kabelnya. Jadi disisakan itu yang ada di saklar kecepatannya, itu disisakan warna kabelnya supaya nanti saat mengembalikan ke solderannya itu tidak lupa ya. Ya sebenarnya masih bisa dicari untuk nilai kecepatan 1, 2, dan 3 untuk warna kabelnya. Tapi lebih baik ya seperti itu, dipotong saja sesuai warna-warna kabelnya. Nah, ini kotor sekali ya, kita bersihkan dulu. Setelah dibersihkan lalu kita lepas lagi untuk gearboxnya. Jadi kita tersisa tinggal dinamonya saja atau motornya saja. Langkah pertama kita akan coba ukur untuk nilai kapasitornya. Di sini dia menggunakan 1,5 mikrofarad. Hal yang paling mudah kita ukur dulu untuk kapasitornya. Jadi ini wajib ya. Biasanya itu kapasitor sudah mulai lemah juga sih. Kapasitor masih bagus ya, terbaca 1,6 mikro. Nah, lanjut sekarang kita bongkar untuk dinamonya. Mungkin video ini akan memakan durasi yang cukup lama, tapi itu sudah saya potong-potong ya, udah saya percepat juga supaya tidak terlalu makan waktu. Nah, untuk melepas baut ini biasanya itu sangat keras ya, kita harus menggunakan mata obeng khusus yang dikombinasikan dengan kunci T8 ya, itu ya, supaya bautnya itu tidak selek. Ini saya sedang lagi nyari kunci T-nya. Nah, mata obeng seperti ini kita ketok dulu supaya lebih masuk ya mata obengnya. Ketok saja secukupnya, lalu kita buka dengan kunci T8 dengan dikagetkan, dihentakkan gitu ya, karena ini kuncian pabrik biasanya itu keras. Nah, seperti ini, lakukan di semua 4 bautnya dengan cara yang sama. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, ini di sini tinggal
sisa satu baut yang bautnya itu hampir selek ya, kita ganti mata obengnya dengan mata obeng min, karena mata obeng plusnya itu udah nggak mampu, jadi kita gunakan mata obeng yang seperti ini. Ini lebih menggigit, soalnya itu baut mata obengnya itu plusnya itu lebih panjang ya, untuk yang minnya maksudnya. Nah seperti ini. Lakukan dengan pelan-pelan tapi ditekan ya mata obengnya. Emang susah ini kalau ngelepas baut yang seperti ini. Coba kan saya ketok dulu ya, ini sangat keras soalnya. Jadi ya seperti ini kadang-kadang kendala saat kita mau memperbaiki sesuatu, bautnya itu dibuka susah, apalagi kalau untuk melepas baut mesin cuci itu banyak banget yang berkarat, itu sangat sulit sekali untuk dibuka, sampai-sampai harus merusak bodi mesin cucinya demi bisa membuka bautnya. Nah sama dengan ini. Ini walaupun tidak berkarat tapi kuncian pabrik base nya itu torsinya sangat kuat, jadi ya ngunci gitu. Nah ini sudah terbuka. Ya selanjutnya ya tinggal dilepas-lepas ya. Ini dilepas dulu untuk kawat yang menahan baling-balingnya. Ini untuk mangkok yang bagian belakang udah terlepas. Nah ini untuk spoolnya. Untuk yang kawat penahan baling-baling tidak dilepas, ternyata ini bisa ya. Ada beberapa bagian merek kipas itu harus melepas kawat penahan baling-balingnya juga. Kebetulan di sini tidak usah, udah bisa dilepas spoolnya. Nah kalau Cosmos itu begini ya ciri khasnya, itu sambungan kabel-kabel ke gulungan itu menggunakan PCB, jadi itu lebih mudah ya. Nah ini lihat di sini tuh ada pengaman yang namanya thermofuse. Thermofuse ini kan fungsinya itu untuk memutus arus ketika dia mendapatkan suhu yang tertulis di bodinya. Misalkan thermofuse-nya menggunakan 135 derajat, maka otomatis ketika suhu gulungan itu mencapai panas lebih dari 135, maka dia akan putus. Kita pastikan dulu untuk thermofuse-nya. Nah ini putus. Jadi ini untuk pengaman supaya gulungan itu tidak terbakar. Nah lalu apa sih penyebabnya kok ini bisa putus ya? Banyak, biasanya karena tasnya itu berkarat, akhirnya itu seret ya. Kalau seret kan itu diputar itu seret. Nah kalau diputar seret otomatis bebannya itu menambah besar untuk kerja gulungannya, otomatis dia akan cepat panas. Jadi kita nanti akan coba untuk ganti spoolnya juga. Kalau masih bagus kita beri pelumas saja, mungkin pelumasnya kering. Nah ini untuk diukur spoolnya atau gulungannya itu masih nyambung ya. Spoolnya belum ada indikasi terbakar soalnya ini. Jadi tugas kita di sini itu mengganti fuse-nya atau thermofuse-nya. Lalu kita ambil dengan cepitan atau pinset. Sebenarnya supaya lebih mudah itu dilepas semua ya PCB-nya, tapi nanti
agak ribet. Jadi kita ambil thermofuse-nya saja, bisa kok dari bawah diambil seperti ini, asal solderannya itu bersih ya. Nah, ini udah terlepas, dan ini ada termopastanya. Nah, ini ada putih-putih itu thermal paste. Biasanya kalau kipas-kipas yang bermerek itu ya seperti ini ya, bagus untuk kualitinya dari segi pengamannya. Coba kita lihat, kita akan coba lihat menggunakan berapa, 135 derajat ya, yaitu suhu maksimalnya. Nah, ini saya ada penggantinya, ini masih baru, ganti dengan spesifikasi yang sama atau mendekati ya. Dan lebih baiknya lagi kita standarkan ya, kayak dari bawaan pabriknya kita gunakan juga thermal paste-nya nanti ya. Kasih thermal paste supaya itu memberikan hawa panas yang tersampai atau tersalurkan kepada thermofuse itu maksimal. Nah, ini diukur masih bagus, masih nyambung. Ini ya, ini diukur masih bagus. Kalau yang tadi itu yang udah rusak, udah putus. Nah, sekarang kita tinggal kasih thermal paste, kasih secukupnya saja ya, seperti ini. Dan diusahakan itu nanti pemasangan ini nempel ke gulungannya, karena itu gulungannya yang memang langsung panas hawanya. Nah, kita langsung masukkan saja seperti ini, dan tidak perlu dimasukkan lewat PCB ya, lewat atas PCB saja nggak masalah. Yang penting jangan menempel sama karennya ya, supaya nanti tidak nyetrum untuk kipasnya. Lewat samping seperti ini bisa. Nah, udah selesai. Sekarang kita akan coba tes langsung dari kabel 0 ke kabel speed. Harusnya sudah terhitung ya, udah nyambung, dan nyambungnya itu nilainya ratusan ohm, sekitar 400 ohm sampai 1 kilo biasanya kalau untuk kipas. Nah, ini warna biru itu kabel nolnya, dan bisa juga ini digunakan untuk menentukan speed 1, speed 2 nya ya, atau speed 3 nya. Kalau untuk hambatan yang paling bawah, atau misalkan di sini untuk warna merah itu kan 325 ohm, 28 ohm, itu paling kecil hambatannya, mendekati 0, berarti itu untuk kecepatan yang paling besar. Dan kalau diukur yang kedua berarti harusnya sekitar 400, yang kelima mungkin 500, maksudnya yang kecepatan ketiga mungkin 500 gitu ya. Jadi yang intinya hambatan yang mendekati 0 itu kecepatan yang untuk paling cepat. Nah, ini untuk bushingnya sudah agak longgar, jadi kita harus melepas ini ya untuk mengganti bushing. Untuk asnya ini masih rata ya, kalau asnya udah ada coakan itu asnya harus ganti ya teman-teman. Percuma kalau diganti bushingnya doang tapi asnya udah nggak rata, nanti akan tetap apa namanya, oglak ya. Nah, bahasa sininya oglak. Jadi kita cukup ganti bushingnya saja, bushing bagian depan. Kalau bagian bagian belakang itu tadi masih bagus, jadi kita ganti bagian depannya saja. Memang kebanyakan yang sering aus itu bagian depan, karena itu langsung menahan baling-baling soalnya. Tapi kalau mau ganti satu set juga nggak apa-apa, lebih bagus depan belakang ganti semuanya. Nah, untuk menggantinya kita cukup cengatkan saja untuk penguncinya ya, direnggangkan lalu diangkat. Nah, seperti ini tadi.
Untuk model klip yang seperti ini tuh rawan banget putus ya, itu penguncinya. Jadi dijengatkan secukupnya saja, yang penting kita bisa melepas dari mangkoknya. Nah ini coba kita tes, ini masih lumayan ya. Nah di sini untuk bagian depannya juga kita ganti. Kita tes lagi ya. Kalau udah longgar kita harus ganti. Nah ini udah saya tes semua tadi ya, ternyata longgar semuanya depan belakang. Kita ganti dengan yang copotan saja atau baru nggak apa-apa, yang penting itu dites sama asnya itu nggak longgar, nggak ada selisih kerenggangannya. Nah selanjutnya kita pasang. Untuk pemasangan dan pelepasan sama ya, untuk mangkok yang bagian depan dan belakang. Jadi bila teman-teman menemukan kasus mati total, pengecekan pertama hambatan langsung dari steker listrik. Di speed 1 ada hambatan berapa, speed 2 berapa, speed 3 berapa. Kalau tidak ada hambatan sama sekali, itu kerusakan di termofuse. Juga bisa di bagian gulungan solderan yang ke kabel itu biasanya putus biasanya ya. Kalau yang tidak menggunakan termofuse itu langsung cek saja bagian solderan kabel yang menuju gulungan. Tapi kalau kipas-kipas yang sudah menggunakan termofuse, kebanyakan termofuse-nya itu yang kena duluan. Dan penyebabnya putus yaitu karena dinamo atau gulungan bekerja lebih berat, akhirnya panasnya itu melebihi tegangan, melebihi suhu termofuse-nya, akhirnya termofuse-nya putus sebelum gulungannya itu terbakar. Ya itu yang menyebabkan itu biasanya karena asnya seret atau pelumasnya kering. Emang kipas itu perlu perawatan sebenarnya, dibersihkan, dikasih pelumas supaya awet ya. Apalagi kalau kipas yang dipanjer nonstop 24 jam, itu malam sampai pagi dipanjer ya, itu bisa cepat rusak. Nah ini sudah diganti semua untuk bushing depan belakang dan kita kasih pelumas stempet ya, bisa gunakan stempet seperti ini. Ini saya gunakan yang warna kuning. Kalau bisa jangan gunakan stempet yang warna hitam ya, warna hitam itu agak keras soalnya, dan nanti lama kelamaan itu kering soalnya, nggak kuat tahan panas. Kalau ini kan tahan panas, jadi walaupun kipasnya panas, ini tetap bagus untuk sistem pelumasannya. Nah seperti ini ya, sambil kita putar-putar, pastikan posisinya itu enteng. Kalau diputar tidak ada ganjal, tidak ada yang mengganjal itu. Dan untuk pemasangan karetnya, usahakan jangan terbalik ya. Nah bagian ini yang ada di belakang, kalau seperti ini sih kebalik nggak mungkin ya, tapi kalau yang nggak pakai PCB itu kebalik bisa saja. Kalau pemasangannya kebalik, nanti kipasnya muternya malah ke kiri ya, udaranya malah ke belakang, nanti bingung teman-teman. Kadang-kadang ada yang nanya di grup itu ya, kipas setelah bongkar dipasang muternya kebalik, ya itu ini penyebabnya kalau habis bongkar karen. Jadi pemasangannya itu terbalik. Nah kalau seperti ini sih nggak mungkin lah terbalik, sudah ada tempat kabelnya soalnya. Intinya bagian yang ada kabelnya itu yang ada di belakang. Nah seperti ini, kita tinggal rapikan saja seperti ini sambil dipaskan sesuai lubang bautnya ya. Dipaskan sampai dipresisikan, lalu kita pasang baut lagi. Kalau dipasang mangkoknya udah dibaut, udah dipasang semua kok masih seret, kita nanti bisa ketok-ketok sedikit ya bagian asnya.
nanti itu otomatis bushingnya akan menyesuaikan sendiri pada tempatnya. Itu wajib ya setiap pemasangan. Dan untuk pemasangan baut dan pengencangan baut, usahakan itu juga menyilang ya teman-teman. Sisi satu sebelah sini, lalu kita pasang satunya lagi di sebelah silangnya, jangan sebelah sampingnya ya. Jadi biar nanti presisi ya teman-teman. Kencangan dulu dua-duanya, nanti baru sisanya. Langsung sekalian dirakit dengan gearboxnya ya. Kapasitor pasang kembali. Dan catatan buat teman-teman, kalau kita mengganti kapasitor, usahakan itu jangan menggunakan kapasitor yang tidak sesuai bawaan pabriknya ya. Contohnya 1,5 diganti 2 mikro. Nah itu emang bagus, lebih kenceng, tapi itu panas ya teman-teman, cepat rusak nanti ujung-ujungnya. Jadi gunakan standarnya saja, sesuai kebutuhan kipasnya gitu. Nah ini untuk pengetesan kita gunakan kabel jepit seperti ini. Jika teman-teman yang nggak berani jangan dicoba ya, tapi kita sekedar mengetes gak apa-apa. Kita langsung tes bagian kabel merah ya, yang kecepatan paling cepat. Kalau kabel merah itu udah connect, berarti untuk kabel yang dua itu juga udah connect, karena soalnya itu gulungannya itu seri. Nah ini udah kencang sekali muternya. Nah itu ya, muternya kan ke kanan. Asal muternya ke kanan searah jarum jam itu udah bener. Nah oke, jadi tinggal kita rapikan saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.